Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya Teresia Aryani, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang tinjauan legal praktek keperawatan di Indonesia, lalu masalah hukum dan perlindungan hukum dalam praktek keperawatan. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah definisi tinjauan legal praktek keperawatan di Indonesia, standar kompetensi perawat, kemudian komponen kompetensi, substansi pengaturan praktek perawat di Indonesia, lalu tugas dan wewenang perawat, kemudian legalitas praktek keperawatan, masalah hukum dan isu praktek keperawatan, lalu perlindungan hukum dalam praktek keperawatan. Sebelum kita lebih dalam membahas tentang tinjauan legal praktek, masalah hukum dan perlindungan hukum, berikut disampaikan definisi secara konsep dari tema yang akan kita bahas kali ini. Bahwa yang dimaksud dengan tinjauan hukum legal praktek keperawatan adalah cara pandang berdasarkan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku yang mengatur perawat dalam melakukan pelayanan asuhan keperawatan. Pada slide ini disampaikan basic atau dasar dari legal praktek keperawatan di Indonesia, yakni standar kompetensi perawat. Standar kompetensi perawat terdiri dari 5 area yang diturunkan dari gambaran tugas, peran, dan fungsi perawat. Area kompetensi ini merupakan adaptasi dari 5 Domain of Asian Nursing Common Core kompetensi yang merupakan kesepakatan seluruh negara-negara anggota ASEAN. Standar kompetensi ini disusun untuk memberikan jaminan pelayanan asuhan keperawatan yang berkualitas bagi masyarakat. Karena ilmu keperawatan merupakan sintesis dari ilmu biomedik, psikologi, sosial, perilaku, antropologi, dan budaya, maka kerangka kompetensi perawat dikelompokkan ke dalam 5 area kompetensi, yakni praktik berdasarkan etik legal dan peka budaya, kemudian praktek keperawatan profesional, lalu kepemimpinan dan manajemen, dan pendidikan dan penelitian pengembangan kualitas personal dan profesional. Berikut adalah pemetaan dari tiap area kompetensi keperawatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 0107 Menkes 425/2020. Selanjutnya, legalitas praktek keperawatan di Indonesia diatur di dalam Permenkes Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Dalam Permenkes tersebut ditetapkan beberapa ketentuan, diantaranya jenis perawat yang diakui di Indonesia, kemudian perizinan terkait dengan praktek keperawatan dan penyelenggaraan praktek keperawatan, kemudian praktek mandiri perawat, kebutuhan pelayanan kesehatan atau keperawatan dalam satu wilayah, lalu pembinaan dan pelayanan praktek keperawatan. Berikut disampaikan hal yang penting dalam legalitas praktek keperawatan yang terkait tugas dan wewenang seorang perawat yang tercantum dalam Permenkes 425, yaitu perawat bertugas dan mempunyai kewenangan untuk memberikan asuhan keperawatan, memberikan penyuluhan dan konselor bagi klien, sebagai pengelola pelayanan keperawatan, dan sebagai peneliti. Kemudian melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan sebagai pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Selanjutnya, dalam menjalankan profesinya, perawat seringkali dihadapkan dengan berbagai masalah dan isu yang berkaitan dengan prakteknya secara profesional. Masalah dan isu tersebut yang seringkali muncul dan menjadi dilema adalah hal-hal yang misalnya berkaitan dengan confidentiality, euthanasia,
informed consent dan aborsi, dan masalah-masalah lain yang muncul akibat pelayanan praktek asuhan keperawatan yang diberikan oleh seorang perawat. Misalnya, kasus di mana profesi perawat mendapat kesewenang-wenangan dari pasien atau dari masyarakat. Perawat dalam hal ini seringkali berada dalam posisi yang membutuhkan perlindungan secara hukum, baik itu dalam praktek pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan ataupun di tempat lain sesuai dengan klien sasarannya. Berkaitan dengan perlindungan hukum pada perawat, Undang-Undang 45 Pasal 28G ayat 1 mengatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Artinya, jika melihat pasal tersebut, perawat sebagai warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Selanjutnya, pada slide ini menjelaskan bagaimana peraturan turunan yang dibuat pemerintah dalam mengatur perlindungan untuk perawat dalam beberapa peraturan yang sifatnya umum maupun spesifik. Peraturan tersebut diantaranya ada Undang-Undang Nomor 36 2009 tentang kesehatan, lalu ada Undang-Undang 36 2014 tentang tenaga kesehatan, ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, lalu ada Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 tentang klinik, dan Permenkes Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang 38. Demikian paparan penjelasan tentang tinjauan legal praktik keperawatan di Indonesia, masalah hukum dan perlindungan hukum dalam praktek keperawatan. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran di studi keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Terima kasih.